Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali di channel Muhammad Subhan. Pada hari ini saya ingin menjawab sejumlah pertanyaan dari beberapa siswa kelas menulis daring yang mengikuti pelatihan secara online di WhatsApp grup maupun di Telegram. Mereka menanyakan tentang bagaimana ketika menulis itu dihadapkan dengan persoalan writer block, kebuntuan di saat menulis. Nah, problem ini memang sering dihadapi oleh banyak sekali penulis-penulis dimanapun, tidak terkecuali penulis-penulis yang sudah mahir, sudah senior, maupun penulis-penulis yang baru mulai karir menulisnya, terutama penulis-penulis pemula. Nah, kebuntuan menulis itu biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti kelelahan, atau sedang menghadapi masalah-masalah tertentu, atau juga sedang jenuh, tidak mood, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seorang penulis ketika dia sudah konsisten, sudah istiqomah di jalur kepenulisannya, dia bisa menghilangkan kebuntuan itu. Nah, bagaimana cara kita melepaskan diri dari kebuntuan-kebuntuan itu? Banyak kiat dilakukan oleh penulis-penulis dimanapun mereka berada ketika dihadapkan dengan persoalan kebuntuan menulis. Nah, kalau saya pribadi ketika merasa buntu, tidak mood, laptop akan saya tutup, saya akan beralih ke perpustakaan, saya baca buku, saya membaca buku-buku yang mungkin belum terbaca, dan pada titik-titik tertentu nanti membaca buku pun kita merasa jenuh, bosan. Maka yang akan kita lakukan adalah tutup buku, lalu beralih kepada kegiatan lainnya. Nah, kegiatan lainnya itu saya melakukan keluar rumah, lalu melakukan bertemu dengan siapa saja, berdiskusi, atau menghadiri seminar, pelatihan, memberikan workshop, dan lain sebagainya. Nah, pada titik yang lain, kegiatan itu pun kita rasakan akan mengalami titik nadirnya, kebuntuan, atau merasa tidak jenuh. Nah, pada titik lainnya, kita juga akan mengalami merasa bosan di saat menghadiri seminar, pelatihan, atau tidak mau memberikan workshop sama sekali. Itu wajar, lumrah. Maka saya akan beralih ke aktivitas berikutnya. Saya buka dokumen-dokumen film, bahkan YouTube atau lain sebagainya. Saya nonton film. Kadang-kadang dari nonton film itu terbuka inspirasi, terbuka ide-ide yang bisa saja nanti akan kita bawa kembali ke meja tulis kita untuk mengembangkan tulisan yang buntu tadi. Nah, kalau nonton film pun tidak mood, maka langkah selanjutnya bisa dilakukan adalah keluar rumah, lakukan perjalanan atau traveling. Nah, semakin jauh berjalan akan semakin banyak kita lihat. Semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak kita tahu. Dan semakin banyak kita tahu, itu adalah modal besar untuk kita tuliskan kembali ke dalam karya-karya kita. Maka sangat luar biasa sekali tulisan-tulisan yang berangkat dari perjalanan-perjalanan yang penulisnya berkeliling dunia, dan mereka bisa memungut inspirasi di mana saja, dan itu akan mencerahkan, inspiratif, selalu ditunggu-tunggu oleh pembacanya. Nah, itu beberapa kiat yang bisa dipraktikkan oleh siapa saja yang sudah berkeinginan untuk menulis, tapi sering sekali menghadapi kebuntuan terkait mau nulis apa lagi. Misalnya sudah satu halaman ditulis, lalu tiba-tiba tidak bisa beranjak untuk alinea berikutnya, baris berikutnya, halaman berikutnya. Ini adalah penyakit dalam tanda petik umum dimanapun penulis siapapun akan menghadapi titik-titik nadir itu. Tapi yang paling penting ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi penulis, satu poin saja yang perlu dipraktikkan adalah Anda harus istiqomah. Istiqomah di jalan kepenulisan Anda. Ketika Anda sudah berniat untuk menulis, maka sampai
akhirnya Anda akan terus menulis. Karena seorang penulis dia akan memiliki dua nyawa. Nyawa yang pertama ketika dia ada hari ini, dan nyawa yang kedua ketika dia telah tiada, tapi nama, jasa-jasanya ataupun karya-karyanya akan tetap hidup sepanjang masa. Demikian motivasi hari ini, mudah-mudahan Anda semangat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.